Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhaida Fitria, NIM U 2018-2035. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu muhtalaf hadis tentang dua hadis yang saling bertentangan. Langsung saja di sini saya akan mengangkat tema tentang Rasulullah menikahi Maimunah ketika ihram. Langsung saja saya akan membacakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala tazawwaja anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunatun wa huwa muhramun. Yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua berbunyi an Maimunatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun, yang artinya dari Sayyidah Maimunah, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dan beliau dalam keadaan halal. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah itu dalam keadaan halal, bukan sedang ihram. Hadis riwayat Muslim. Kedua hadis tersebut ialah hadis yang bertentangan secara makna dan kandungan hukum, yang kontradiksi, yang dalam istilah fuqaha disebut dengan at-ta'arud atau hadis yang bertentangan. Nah, jika dilihat hadis yang pertama, ketika dilihat dari tingkat derajatnya, hadis yang pertama ini merupakan hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan tidak diragukan lagi tingkat kesahihannya dari hadis tersebut. Tetapi ketika dilihat dari isi kandungannya, hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah dalam keadaan ihram. Padahal kalau dilihat dalam hukum Islam, dari hadis tersebut tidak boleh melakukan pernikahan ketika sedang ihram. Kalau dilihat dalam makna hadis tersebut, artinya boleh menikah walaupun pada saat melakukan ihram. Tetapi hadis ini justru tidak digunakan atau tidak diamalkan dan tidak digunakan hujah oleh kalangan ulama fikih, kecuali mazhab Imam Hanafi. Dan malah ulama fikih mengatakan bahwa haram hukumnya melakukan pernikahan ketika dalam keadaan ihram. Dan akhirnya hadis ini menjadi rancu pada sebagian kalangan yang biasanya kalau hadisnya sudah sahih, sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka jelas hadis ini diamalkan dan dijadikan hujah. Tetapi tidak dengan hadis tersebut. Hadis ini tidak digunakan hujah oleh ulama fikih. Adapun pendapat ulama, ketika ada dua hadis yang saling bertentangan atau saling bertentangan secara makna atau secara hukum, saling kontradiksi, yang dalam istilah ialah at-ta'arud, maka dalam ilmu usul ada dua metode atau dua cara untuk menyelesaikan hadis yang saling bertentangan tersebut. Metode tersebut ialah yang pertama, al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Al-jam'u ialah mengumpulkan dua hadis yang memungkinkan untuk diambil keduanya atau dikumpulkan dijadikan satu. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk dikumpulkan dan dijadikan satu, maka menggunakan metode yang kedua, yaitu at-tarjih. At-tarjih ialah menggunakan salah satu dalil dan dipilih yang paling kuat untuk dijadikan hujah. Nah, dari masalah hadis yang bertentangan di atas, ulama bersepakat menggunakan atau memilih hadis yang kedua yang dijadikan sebagai hujah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Imam Muslim meriwayatkan atau mengambil hadis tersebut dari empunya sendiri. Yang dimaksud empunya itu ialah Sayyidah Maimunah.
karena hadis ini membicarakan tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Maimunah. Lalu menurut ulama pun sudah bisa dilihat dengan cara akal bahwa kisah yang diceritakan oleh tokoh atau orang yang berperan langsung pada cerita tersebut lebih dipercayai dibandingkan oleh orang lain yang tidak punya peran dalam cerita tersebut, walaupun banyak dari kalangan bercerita. Dari hasil yang saya paparkan, bisa ditarik kesimpulan ada 2 hadis yang merupakan hadis yang kontradiksi. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Sayyidah Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan hadis yang kedua menyebutkan bahwa Nabi menikahi Sayyidah Maimunah bukan dalam keadaan ihram. Dan ulama usul fikih berpendapat dalam 2 hadis yang kontradiksi tersebut dengan menggunakan metode tarjih, yaitu memilih periwayatan yang paling kuat, yaitu Sayyidah Maimunah yang merupakan tokoh dari cerita tersebut. Dan metode ini lebih mengunggulkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dijadikan sebagai hujjah. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.